Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steele in the house. Salah satu film yang dibintangi oleh Om Bruce Willis adalah The Jackal tahun 1997, yang di sini beliau berperan menjadi sosok jahat yang mungkin akan terasa sedikit aneh karena kita biasa menyaksikan beliau menjadi sosok pahlawan yang biasa membasmi kejahatan. Nah, karena besok siang saya harus ke Jakarta untuk collab dengan salah satu gamer yang terkenal yang saat ini digandrungi oleh banyak anak muda, maka dari itu langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi penggerbekan yang dilakukan oleh FBI terhadap sekelompok mafia Rusia di sebuah klub malam setelah adanya informasi terkait mafia Rusia yang terlibat dalam kejahatan internasional, sehingga FBI yang dipimpin oleh seorang agen wanita bernama Koslova pun langsung masuk untuk menangkap seluruh anggota mafia tersebut. Dan ya, si ketua mafia pun tewas ditembak oleh Koslova karena terus mencoba melakukan perlawanan, dan ternyata ketua mafia tersebut adalah adik kandung dari sang bos besar mafia Rusia itu sendiri yang bernama, kita panggil saja si bos besar, yang menyayangkan sikap para anak buahnya yang hanya diam saja dan terlalu takut kepada FBI, sehingga untuk memberi mereka adrenalin, si bos besar pun membunuh salah satu anak buahnya tepat di depan mereka semua. Menyadari jika FBI Amerika telah ikut campur dan menyebabkan kematian bagi adik kesayangannya, si bos besar pun mendatangkan seorang pembunuh bayaran profesional yang namanya sudah tidak asing di dunia kriminal bernama The Jackal. Ini bebenguknya yang disewa untuk menghabisi direktur FBI di Amerika Serikat. The American FBI declare war on us. 70 million. Koslova sendiri terlihat sedang berada di kantor Badan Intelijen Rusia menyelidiki seseorang yang merupakan salah satu anak buah si bos besar yang memiliki peran penting, di mana Koslova dan pihaknya berhasil menangkap si anak buah untuk diinterogasi, yang pada akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang sosok Jackal yang akan menghabisi orang penting yang tiada lain adalah direktur FBI. Jesus Christ. This guy's going for the gold, huh? Get him on the phone. Dengan cepat, Koslova dan rekan-rekan pun pulang kembali ke Amerika, lebih tepatnya ke kantor pusat FBI untuk melaporkan informasi penting ini, yang karena Jackal adalah sosok pembunuh legenda yang sulit ditemui dan sulit dikenali, mereka pun mulai mencari-cari orang yang pernah melihat wajahnya secara langsung, yang pada akhirnya mengarahkan mereka pada seorang mantan sniper sekaligus separatis bernama Declan yang saat ini sedang menjalani hukuman akibat kasus terorisme yang melibatkannya. Dan inilah Declan, sosok penembak jitu yang katanya pernah melihat secara langsung wajah dari The Jackal, di mana rekan Koslova yang bernama Preston pun berniat atau meminta Declan untuk membantu pihak FBI menangkap sosok Jackal ini. Declan setuju untuk bergabung asalkan mereka bisa mengabulkan beberapa permintaannya, yang salah satunya adalah bertemu dengan teman lamanya ketika masih menjadi separatis dulu. See her. Inilah Isabella, mantan separatis yang kini sudah tobat dan sudah punya keluarga, yang jika Declan ketahuan membantu FBI dalam menangkap The Jackal, maka tidak hanya Declan saja yang berada dalam bahaya, tetapi juga Isabella dan keluarganya, sehingga Koslova dan Preston diminta untuk jaga mereka, jaga keluarganya, lindungi mereka, maka Declan akan membantu FBI sepenuh hati. Sejenak kita singkirkan dulu urusan FBI dan beralih ke si Jackal yang akan menunjukkan bagaimana caranya dia bekerja tanpa ketahuan oleh pihak manapun. Pertama-tama, ia mendatangi bandara untuk mencuri paspor milik salah satu penumpang, mendatangi seorang penyedia jasa pemalsu identitas agar bisa pergi ke Amerika dengan aman, kemudian memesan senjata secara online dari pasar gelap dengan harga yang lumayan mahal. I'll take it.
Setelah semua persiapan sudah siap, Jekyll pun meluncur ke bandara dengan menyamar menjadi turis yang berencana memancing di Amerika Serikat. Yang setibanya di tanah Paman Sam, Jekyll langsung menyewa sebuah mobil untuk dicat dengan warna lain sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap langkah, setiap gerakan yang dia ambil benar-benar rapi, terkoordinasi, penuh perencanaan, penuh pemikiran. Pantas saja pihak berwajib kesulitan menangkap sosok belut ini. Sosok si belut atau ya kayak belut lah maksudnya. Susah dipegang, susah ditangkap si Jekyll ini karena memang setiap pekerjaan yang ia lakukan dilakukan dengan effort yang sangat besar, yang hal itu bisa dilihat dari bagaimana ia berulang kali mengganti penyamarannya demi untuk tetap menjaga identitas aslinya tetap aman. Belum tuntas sampai di sini, Jekyll pun mendatangi seorang mekanik handal yang katanya bisa merakit beragam benda sesuai keinginan pelanggan alias custom, di mana Jekyll yang butuh tripod besar untuk senjata mesinnya pun membayar si mekanik untuk membuatkan tripod sesuai dengan rancangan yang sudah disiapkannya dan harus selesai dalam waktu kurang lebih 8 hari. 50 grand? Well, 40. Selesai dengan tripodnya, Jekyll pun pergi ke Chicago untuk meninjau lokasi yang menjadi tempat eksekusi, yang karena Jekyll butuh tempat tinggal yang aman dan sulit dilacak oleh kepolisian, ia pun memasuki sebuah bar khusus laki-laki menyimpang alias gay berpura-pura menjadi homreng dan mengambil hati salah satu homreng di sana, sehingga ketika nanti mendekati hari eksekusi, Jekyll bisa numpang tempat tinggal di rumahnya dengan aman tanpa harus ke hotel, yang memungkinkan pihak kepolisian bisa menelusuri jejak pergerakannya. Si monyong tuh. Jekyll pun kembali ke kota sebelumnya untuk mengambil paket pesanannya, yakni senjata mesin yang dipesannya secara online, yang ketika akan pulang ia merasa seperti ada orang-orang yang membuntutinya, yang setelah berkoordinasi dengan penjual senjata di warnet setempat, akhirnya diketahui bahwa orang-orang tersebut bukanlah polisi atau FBI, melainkan hanyalah penjahat ece-ece yang ingin mengambil keuntungan dari mencuri senjata mesinnya, sehingga Jekyll yang lebih cerdas dan lebih profesional pun dengan santainya kembali ke tempat tinggal sementaranya, pura-pura parkir di dalam basement sebuah gedung, menghapus cat mobilnya dan menyemprot gagang bagasi dengan cairan beracun untuk mengelabui para penjahat kroco-kroco ini. Singkat cerita, tripod pesanan Jekyll pun akhirnya selesai dibuat, di mana si mekanik yang suka sekali ngomong nyerocos ini pun nampaknya juga ingin mengambil sedikit untung lebih dari sosok si Jekyll ini dengan cara meminta tambahan biaya dan tambahan uang tutup mulut. Namun Jekyll punya cara tersendiri untuk mengatasi orang semacam ini. Berlokasi di tempat sepi yang jauh dari keramaian, Jekyll pun mengajak si mekanik untuk melakukan zeroing. Zeroing itu artinya mengatur pandangan atau mengatur retikel agar bisa tembakannya berada pada titik yang akurat, di mana si mekanik akan benar-benar sangat menyesal telah berani tawar-menawar dengan sosok satu ini, karena Jekyll berencana untuk menguji senjata mesinnya sekaligus melenyapkan si mekanik yang banyak cakap ini. Dari kematian si mekanik dan bengkel tempat bekerjanya itulah, Declan, Koslova, dan Preston pun berhasil mendapatkan sedikit petunjuk tentang pergerakan si Jekyll berdasarkan hasil rancangan tripod senjata yang sudah di-copy paste oleh si mekanik, sehingga mereka bisa satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan penangkapan si Jekyll ini. I can send off 100 bullets before the first one ever hits the target. Kembali ke Jekyll yang terlihat sedang menyewa sebuah kapal pinisi, ia sadar betul bahwa mustahil membawa senjatanya ke New York melalui jalur darat, yang bisa saja di tengah jalan ada razia polisi atau semacamnya, pun sama mustahilnya apabila dikirim melalui jasa ekspedisi, sehingga ia memilih jalur laut dengan menyamar menjadi salah satu peserta lomba kapal pinisi. Berdasarkan petunjuk yang mereka temukan di bengkel milik si mekanik, Dekan dan rekan-rekan pun mulai menyebar melakukan pencarian untuk menemukan si Jekyll, yang tepat saat keduanya bertatap muka langsung, tiba-tiba
Jekyll berhasil lolos dan membawa serta senjata otomatisnya yang sudah ia masukkan duluan ke dalam mobil. Sementara Declan, ia berhasil selamat dari baku tembak yang terjadi. Namun masalahnya sekarang adalah Jekyll sudah terlanjur melihat wajahnya, yang berarti tak hanya dirinya saja yang berada dalam bahaya, tetapi juga Isabella temannya. Sehingga Isabella dan keluarga pun terpaksa harus dipindahkan ke tempat aman. Sementara Koslopa dan pihak kepolisian memutuskan untuk tetap berjaga di rumah tersebut. Barangkali Jekyll datang ke sana dan mempermudah mereka melakukan penangkapan. Dan ya, alih-alih akan lebih mudah menangkapnya, justru malah mereka sendirilah yang dibuat kewalahan oleh si Jekyll yang dengan brutalnya muncul membantai para pasukan. Bahkan Koslopa sendiri pun tertembak di bagian vital yang tepat saat dirinya sedang sekarat menahan rasa sakit. Jekyll pun mendekati Koslopa dan menyampaikan sebuah pesan yang ingin ia sampaikan kepada Declan, yaitu tak lama setelah Jekyll pergi, muncullah Declan dan bala pasukan yang datang ke TKP yang di detik-detik sekaratnya. Koslopa pun menyampaikan pesan dari Jekyll bahwa Declan tidak bisa melindungi semua wanita. Entah apa maksud dari pesan itu, Koslopa pun keburu maut sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mendekati acara besar yang akan diselenggarakan di Chicago besok, Jekyll pun buru-buru menghubungi si Homrang agar bisa mendapatkan tempat tinggal sekaligus tempat untuk menyiapkan semua keperluan. Yang setibanya di sana, Jekyll terlihat sedang santai makan mie gacoan di dapur rumah milik si Homrang, yang tepat saat mereka sedang menonton televisi. Ada sebuah berita yang menayangkan wajah Jekyll sebagai buronan paling dicari, sehingga Declan, Preston, dan pihak FBI sendiri telah bekerja sama dengan militer untuk meningkatkan penjagaan acara besar yang akan diselenggarakan. Dan tentu saja sang target alias Direktur FBI mau tidak mau harus hadir di sana setelah sang ibu negara alias istri dari Bapak Presiden Amerika mengundang langsung untuk datang ke sana, di mana Declan sendiri terlihat masih bingung memikirkan pesan yang disampaikan Koslopa sebelum menghembuskan napas terakhirnya yang berbunyi, Declan tidak bisa melindungi semua wanita. Yang pada akhirnya Declan sadar bahwa target utama Jekyll bukanlah Direktur FBI, melainkan ibu negara Amerika Serikat. Who's after the First Lady? Sebelum semuanya terlambat, Declan dan pihak militer pun segera meluncur ke sana menggunakan helikopter. Sementara Jekyll sendiri terlihat sudah menyamar menjadi petugas polisi, memarkirkan sebuah mobil van berwarna merah yang di dalamnya terdapat senjata mesin yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, sehingga eksekusi ini akan berjalan sangat sempurna tanpa Jekyll harus repot-repot cari tempat persembunyian untuk melakukannya. Surgeon General of the United States. Sempat mengalami kendala saat dua petugas mencurigai mobil van warna merahnya, Jekyll berhasil mengatasi hal itu dengan cukup baik berkat aktingnya yang sangat baik, sehingga sekarang ia bisa lebih tenang membuka koper kecilnya yang berisi alat pengendali jarak jauh. Tepat di saat bersamaan, muncullah Declan, Preston, dan pihak militer yang datang untuk mengawasi area sekitar, di mana Declan yang punya basic penembak jitu pun bisa lebih aware dan peka terhadap area sekitar dan meminjam senjata milik salah satu tentara untuk memeriksa lokasi tersebut. And there are boys and girls who have no. Tak lama, ibu negara pun naik panggung untuk melakukan pidato, dan inilah saatnya Jekyll beraksi dengan langsung mengaktifkan senjata mesin jarak jauhnya. Yang ketika Jekyll sudah berhasil mendapatkan bidikannya, Declan pun sukses menemukan lokasi senjata mesinnya, tetapi ibu negara berhasil selamat berkat bantuan Preston. Sementara Jekyll segera melarikan diri dengan melepaskan penyamarannya, lari ke stasiun kereta api dan bercampur dengan kerumunan orang. Namun Declan yang memang sudah tahu wajahnya dan sudah tahu gerak-geriknya pun berhasil melihat si Jekyll dan langsung melakukan pengejaran terhadapnya.
Dan ya, Jekyll nekat melompat ke samping kereta api yang sedang melaju kencang agar bisa kabur ke terowongan, di mana Declan yang bersikeras mengejar pun harus mengalami momen menegangkan saat dirinya harus berada tepat di tengah-tengah dua kereta yang sedang melaju dari arah yang berlawanan. Tiba di stasiun kedua, Jekyll pun mengambil seorang gadis untuk dijadikan sandera dan meminta Declan untuk membuang senjata, di mana momen membagongkan pun lagi-lagi harus terjadi saat sang antagonis selalu buang-buang waktu dengan ngomong dulu sebelum menembak, sehingga ya, Isabella begitu saja muncul dengan pistol di tangannya dan berhasil menyelamatkan nyawa Declan. Jekyll dikubur di pemakaman murah yang berlokasi di samping TPU alias tempat pembuangan umum. Sementara Declan sendiri mendapat apresiasi dari agen Preston yang sangat berterima kasih atas jasa besarnya telah menyelamatkan nyawa ibu negara, yang sebagai imbalannya Declan dipersilakan untuk pergi dan tak perlu masuk penjara lagi dengan agen Preston yang pura-pura tidak melihatnya. Tamat, ending yang cukup menghambarkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada niat baik yang boleh dicapai dengan cara buruk, dan sebaliknya tidak ada niat buruk yang berubah baik meski dilakukan dengan cara yang baik-baik. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sisir ompong Elon Musk. Cuau, cuau, cuau. Aduh, saya belum mandi. Ini saya recording jam 18:55. Ntar lagi Isya. Sudahlah, saya sehari ini belum ngopi, jadi agak kelayangan ini kepala. Karena mungkin sudah terbiasa ngopi ya teman-teman ya. Jadi suka agak balideg gitu, suka agak linglung kalau tidak ngopi teh. Saya ngopi dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton, sukses terus buat kalian semua, dijaga kesehatannya ya, penting sehat itu, karena saya juga sering muriang karena gadang sih, saya sering masuk angin, sering muriang karena memang saya bergadang gitu, buat nyekrip bikin alur cerita ini. Tapi buat teman-teman yang punya waktu, memang sebelumnya pola istirahatnya sudah teratur dan tidak ada pekerjaan yang mendesak-mendesak amat ya. Kalau bisa sih istirahat lebih cepat gitu. Makan lebih teratur, pola tidur lebih dibagusin. Kalau memang tidak mendesak-mendesak amat seperti saya gitu ya. Dijaga kesehatannya ya. Sehat itu penting ya. Kalau kalian sakit, siapa yang nonton IQ7? Lah, saya dapat uang dari mana untuk ngopi dan membayar hutang ke warung Teh Yuli? Begitu teman-teman. Makanya harus sehat kalian teh ya. Gak boleh sakit. Saya nanti tidak dapat cuan, saya makan dari mana? Gitulah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you kalian semua.